Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Oke, di video kali ini gue akan mengisahkan ya suatu kisah menarik di episode-episode awal Naruto kecil ini, yakni pada arc Negeri Gelombang, dan khususnya terkait villain atau musuh di cerita itu, mulai dari bagaimana latar belakang hidupnya dan bagaimana kisah akhir hidup yang dia temui. Jadi, langsung aja ya kita akan bahas kisah dari Zabuza Momochi. Check it out. Oke, Zabuza adalah ninja pelarian atau buronan dari desa Kirigakure. Sejak kecil, ia dikenal dengan sebutan Sang Iblis. Dikarenakan dulu nih ya, waktu masih di Akademi Ninja, dia pernah membunuh 100 lebih calon ninja lainnya pada saat itu. Wow, ngeri ya. Masih akademi tapi bisa membunuh sebanyak itu. Tapi nih, teman-teman perlu ketahui juga sebenarnya praktek membunuh calon ninja saat ujian akademi di desa Kirigakure itu adalah hal yang diwajibkan. Jadi, mereka itu akan dipasangkan atau memilih pasangannya sendiri dengan calon ninja lainnya, di mana mereka bakal latihan bareng, bersama terus, ngobrol terus, dan sebagainya bareng-bareng. Sampai akhirnya, pada saat ujian kelulusan, mereka harus saling berhadapan satu sama lain sampai ada yang mati. Dan yang hidup nantinya akan lolos menjadi ninja Kirigakure. Ngeri ya teman-teman, dipasangkan dengan teman yang ngobrol bareng, bahas cita-cita kedepannya jadi ninja gimana. Pada akhirnya harus berantem sampai ada yang mati. Emang gila bener ya, di dunia Naruto sendiri hal itu juga nggak wajar ya. Apalagi dibandingkan dengan Konoha yang damai dan terkesan lembek peraturan lulus akademinya dibanding desa Kirigakure. Oke, balik ke cerita Zabuza lagi. Jadi, karena dia waktu itu bukan hanya membunuh pasangannya saja, tapi membunuh semua peserta lainnya. Akhirnya, dia dijuluki sebagai iblis desa kabut karena kekejian dan kehebatannya itu yang sangat mengerikan. Namun demikian, karena merasa kecolongan alias jumlah peserta yang mati jauh di luar prediksi, akhirnya ujian seperti itu dihentikan ya teman-teman, agar calon ninja Kirigakure tidak habis. Karena ingat, desa seperti Kirigakure membutuhkan shinobi-shinobi yang hebat dalam jumlah yang banyak pula sebagai pasukan ninja untuk mempertahankan kedaulatan desa dari serangan-serangan lawan. Lalu gimana dengan Zabuza tadi? Apakah dia dihukum? Enggak ya. Yang lalu biarlah berlalu. Dia lanjut menjadi ninja hebat hingga masuk menjadi salah satu anbu desa Kirigakure. Dan di sanalah ketika menjalankan suatu misi, dia menemukan bocah kecil malang yang sekarat di pinggiran kota. Awalnya dia tidak terlalu tertarik ya, karena dipikir dia hanyalah bocah biasa yang gak berguna. Tapi setelah tahu bahwa Haku memiliki Kekkei Genkai atau jutsu warisan turun-temurun keluarga, Zabuza pun akhirnya mau merawat dan melatih Haku untuk menjadi ninja yang hebat pula. Karena dirinya butuh Haku sebagai bodyguard sekaligus bawahan yang nurut dan kuat. Karena apa? Di era Mizukage Yagura, Zabuza yang merupakan anbu di sana banyak kecewa dan tidak setuju dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Yagura. Sehingga puncaknya dia bersama teman-temannya sekaligus Haku melakukan kudeta kepada Mizukage. Namun sayangnya salah satu rekannya malah berkhianat yang menyebabkan pembunuhan Mizukage tersebut menjadi gagal. Karena panik, Zabuza dan Haku akhirnya memutuskan untuk kabur dari desa dan menjadi ninja pelarian atau buronan. Dan tak lupa, dia membawa dan mencuri salah satu pedang legendaris desa Kirigakure bernama Kubiri Kubocho. Dan saat itulah dia memutuskan untuk mencari duit sebanyak-banyaknya dengan menjadi pembunuh bayaran. Termasuk bagi Gato ini ya,
sang pedagang licik di cerita Ark Negeri Gelombang. Lalu kenapa dia malah jadi pembunuh bayaran? Nah, dengan menjadi pembunuh bayaran, dia mendapatkan uang yang banyak untuk dia pergunakan membeli persenjataan atau pasukan yang cukup agar dapat melakukan kudeta sekali lagi. Saking bencinya dia kepada Mizukage Yagura. BTW teman-teman jangan lupa ya, pada saat itu Mizukage Yagura ini ada dalam pengaruh Genjutsu Tobi atau Obito. Sehingga sebenarnya secara de facto Obito adalah Mizukage saat itu, karena Yagura hanyalah bonekanya Obito saja. Oke, kembali lagi. Setelah lama mencari uang itulah ia bekerja sama dengan Gato untuk membunuh pembuat jembatan ini, kakek Tazuna, yang mana sedang dalam lindungan Naruto dan kawan-kawan. Sehingga bertarunglah Zabuza dan Haku melawan tim 7 ini. Yang singkat cerita, di pertarungan kedua, Haku datang untuk menjadi perisai bagi Zabuza saat akan diserang Jutsu Raikiri oleh Kakashi. Di sini, Haku benar-benar melaksanakan tugasnya dan balas budinya dengan merelakan diri menjadi senjata bagi Zabuza. Dengan demikian, Kakashi yang tangannya tersangkut di tubuh Haku, bagi Zabuza, ini adalah suatu kesempatan untuk menyerang Kakashi dengan pedangnya. Namun sayang beribu sayang, Kakashi bisa menghindar tepat waktu sehingga dia juga melumpuhkan kedua tangan Zabuza. Tak lama kebetulan banget, Gato datang dan menyatakan kalau ia mengingkari perjanjian dengan Zabuza karena tak sanggup membayar. Sehingga di sanalah Zabuza yang sudah tak ada tugas menyerang Tazuna sang pembuat jembatan menggantikan pertarungannya dengan Kakashi. Nah, sambil melihat itu Naruto malah bertanya-tanya ke Zabuza, kenapa kok diam aja melihat Haku mati? Padahal Haku selalu berusaha mengabdi kepada Zabuza sepenuh hati. Kenapa Zabuza hatinya sedingin es? Dengan diceramahi Naruto kecil terus-menerus, Zabuza menyela omongan Naruto dan berkata, "Stop, sudah cukup anak kecil. Omonganmu lebih tajam dari pedang apapun." Dan terlihat di sana air mata Zabuza keluar dengan deras karena dirinya kehilangan orang yang ia sayangi. Walau dia mengatakan bahwa Haku hanyalah alat yang membantunya bertarung, tapi jauh di dalam hatinya tersimpan perasaan sayang sebagai sosok ayah sekaligus kakak kepada Haku ini, yang selalu menemaninya di kala suka dan duka. Bahkan sampai akhir hayat, Haku mau menjadi perisai alias senjata bagi Zabuza untuk memenangkan pertarungan. Dan di saat itu pula sebenarnya udah kelihatan ya, Zabuza sempat berhenti sejenak ketika melihat Haku menjadi perisai bagi dirinya. Namun karena dengan mindset pertarungan yang terus berlangsung, ia kembali melanjutkan pertarungannya dengan Kakashi waktu itu. Padahal dalam hatinya dia shock, kaget, dan sedih karena harus kehilangan Haku, orang yang paling disayang oleh sang iblis ini. Hingga pada akhirnya setelah tangisan itu, ia meminta Naruto memberikan kunai miliknya untuk berbalik menyerang Gato tadi. Walau hanya menggunakan mulutnya yang memegang kunai ini, seketika itulah kita akhirnya melihat bagaimana iblis kabut putih benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya. Walau hanya dengan mulutnya saja, yang akhirnya dia sukses membunuh Gato dan mengalahkan beberapa anak buahnya. Akan tetapi karena luka yang dia terima juga jauh lebih besar, tak lama kemudian Zabuza pun menemui ajalnya. Dan di saat akhir-akhir itulah Zabuza ingin permintaan terakhirnya dikabulkan, yakni melihat wajah Haku untuk terakhir kalinya. Karena mereka berdua akhirnya benar-benar pergi ke akhirat bersama-sama untuk selamanya. Walau Zabuza tampak dingin ya dari luar, dijuluki iblis berbahaya, dan selalu punya filosofi bahwa ninja adalah alat bagi ninja lain, tapi di dalam hatinya masih ada secerca cahaya kasih sayang yang ia tujukan kepada orang yang benar-benar pantas untuk disayangi. Dan orang itu adalah Haku. Karena ia sadar, pada akhirnya shinobi itu bukan alat. Shinobi juga manusia biasa yang punya hati, perasaan, dan cinta. Wah, menyentuh banget ya teman-teman kalau kita ingat-ingat bagaimana kisah Zabuza di awal-awal episode Naruto kecil.
Yang mana sebenarnya bagi Naruto sendiri, Zabuza dan Haku adalah beberapa orang yang mempengaruhi hidupnya dan mampu mengubah pandangan dunia shinobi bagi Naruto. Karena emang sekali lagi pada dasarnya shinobi adalah alat bagi negara untuk mempertahankan kedaulatannya kan ya. Tapi di sisi lain, shinobi tetap hanyalah manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Oke, sekian ya teman-teman, komen di bawah tentang pendapat kalian terhadap kisah Zabuza ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.